Halo teman-teman Bisnis Law, kenalin kita dari anggota Mood Court Binus yang kemarin terlibat dalam lomba PIMC 2021 yang diadain sama Universitas Erlangga dan hari ini kita mau sharing-sharing sedikit ke kalian. Awalnya perkenalin dulu nama gue Jo Benedict Sitorus dari Binusian 2024. Kenalin, gue Valerie Kresagata dari Binisian 2024. Kenalin, gue Yuning Salsabila dari Binusian 2023. Kenalin, nama gue Anggun Dwi Marcella dari Binusian 2023. Nah, di sini kita udah dapat beberapa pertanyaan, sedikit sih nggak banyak-banyak banget. Nah, awal pertanyaannya nih ada gimana dan berapa lama sih persiapan kita untuk lomba ini? Nah, gue coba jawab dulu ya. Kalau persiapan lomba ini awalnya tuh dari sekitar tengah tahun 2021, sekitar bulan Juni atau Juli, itu tuh kita mulai dari tahap pemberkasan dulu, baru kira-kira ada sebulan pengumuman segala macam, baru abis itu kita lanjut ke pre-recording video. Habis itu setelah pre-recording video juga pengumumannya juga agak lama. Baru habis itu kita lanjut ke lomba live Zoom. Di situ kita kayak ditemuin sama universitas lawan dan kita tandingnya tuh secara live Zoom gitu. Baru terakhir itu yang kemarin babak 4 itu kita juga sama, cuman beda mekanisme aja sih. Nah, kalau itu dari gue nih, kalau salah-salah ada yang bisa benerin nggak? Kira-kira kita mulai itu dari tanggal berapa sih? Kalau untuk tanggalnya sih, Bukan tanggal deh, bulan-bulan yang bulannya lebih itu general. ya benar sih bulan Juni. Bulan Juni, bulan Juli ya. Jadi sekitar segitu. Terus ya kira-kira tiap babak tuh dikasih sebulan gitu. Jadi kalau buat persiapan sebenarnya udah cukup sih. Cuman emang pas babak satunya agak kaget aja karena itu agak tiba-tiba gitu pokoknya diumuminnya. Iya. Dan ya akhirnya untungnya sih kita bisa ngumpul berkas tepat waktu gitu sih. Baru ada pertanyaan yang kedua, menurut kalian nih dari keseluruhan proses lomba yang terdiri dari banyak babak ini, babak mana sih yang paling nggak bisa kalian lupain atau paling banyak butuh persiapan? Jangan dari gue lagi deh. Dari siapa nih? Dari gue, Dari kamu. gue nih. Bentar ya. Dari gue, menurut Please, tunggu dulu deh. Ap- Ini tuh kita bukan jawabin, maksudnya kita semua jawabin satu pertanyaan gak sih? Gue mikirnya kayak habis Jo jawab nomor 1, gue jawab, terus nanti Kak Anggun jawab, Kak Yuning jawab, jadi kayak kita jawab semua pertanyaan Bebas gitu. aja kalau misalnya kayak mau tadi gue aja, jawab nih, kayak tadi kayak tadi gue jawab, terus gue lempar, ya lu jawab aja kayak tadi. Takutnya gue salah nih, ada yang inget gak sih bulan berapa gitu-gitunya. Itu kalau gue lempar lu jawab aja, kayak ngobrol aja. Mm-mm. Kayak kita ngobrol biasa gitu aja nggak sih? Iya Tapi makanya kayak ada nggak usah di mute gitu, udah langsung aja kita ngobrol aja. Ini kan tadi kan gue udah bilang kan, menurut kalian gitu-gitu, gue lempar, terserah kalian jawab aja. Kalau misalnya kayak tadi bentrok itu ya udah siapa yang mau jawab duluan, biar nggak kaku. Ini berarti nanti di-cut ulang. Oh, gue nanya lagi deh. Ya, lu nanya lagi aja. Ini lanjut ke pertanyaan. Ini lanjut ke pertanyaan kedua nih ya. Ada pertanyaan menurut kalian dari keseluruhan proses lomba yang terdiri dari banyak babak, babak mana sih yang paling nggak bisa kalian lupain dan babak mana yang butuh paling banyak persiapan? Coba gue lempar nih ke siapa kayak yang mau jawab? Oke, gue jawab ya. Menurut Oke, gue boleh. sih, kalau dari gue, babak mana sih yang paling gak bisa dilupain itu babak kedua sih. Kenapa tuh? Karena proses latihannya juga lumayan lama kan kita, terus juga bikin baju jaksa for the first time ya, Mood Court Binus. Terus habis itu bahkan beli baju jaksanya kita sampai ke tukang kain ya kan, beli bahan, dan itu benar-benar perjuangan banget sih menurut gue. Habis itu momen yang paling gak bisa dilupain juga ya di babak kedua itu menurut gue, karena di babak itu gue jadi ngerasa dapat pengalaman baru gimana sih kita tuh berpraktik di pengadilan. Meskipun secara online, menurut gue tuh pembelajarannya dapat banget. Udah sih, dari Oke. gue itu aja.
Valerie dan Ayu nih ada tambahan. Gue setuju sih sama Kang Gun. Babak kedua tuh kan kayak bener-bener babak di mana kita tuh dipertemukan berempat secara langsung gitu loh di tempat. Jadi kayak bukan buat belajar buat lomba aja, tapi kita juga belajar buat menyatukan kepribadian-kepribadian yang berbeda di satu tempat gitu. Jadi babak dua nih emang yang paling nggak bakal bisa dilupain sih. Walaupun babak-babak yang lainnya juga pasti nggak bakal bisa dilupain juga. Kalau Kak Yuning gimana Kak Yuning? Kalau aku sih sama ya di babak kedua, tapi kayaknya di babak pertama itu kan kita online ya, jadi kan pemberkasan online itu kan kayak sulit ya kalau lu tuh nggak ngelakuin itu secara bersama-sama di satu tempat, dan kita tuh ngelakuinnya secara online. Kita tuh memang kebetulan di beda-beda tempat. Kita tuh di situ di babak pertama kayak pertama kali kenalin tuh kita gimana satu sama lain, gimana pelatihnya selama online. Tapi kan waktu di babak kedua kita ketemu nih kayak oh ini korek saya temui selama online 1 bulan ini gitu loh. Jadi kayak mulai mengenal secara intim lah kayak oh ini kah wujud aslinya dari manusia-manusia yang ada di online ini gitu. Nah, sama sih, gue juga setuju sih. Karena babak kedua tuh pertama kali kita ketemu berempat, kita pertama kali ketemu pelatih juga. Terus unexpectedly kita harus jahit baju jaksa segala macem, dan pre-recording video tuh kayak gila sih, kita ngetik bisa berkali-kali. Udah gitu ngejaga chemistry tim yang capek tiap hari nyusun berkas segala macem. Bener. Terus harus ketemu tiap hari itu kan bosen banget. Jadi wah tuh susah banget sih. Karena biasanya kalau di online lu berantem, lu nggak ketemu orangnya gitu. Tapi kalau misalnya lu offline, lu berantem, lu ketemu orangnya, lu harus selesain di situ juga tuh yang susah sih. Jaga chemistry tim. Oke. Habis itu yang ketiga ada bagaimana perasaan kalian waktu diumumkan menjadi salah satu juara. Wah, silakan. Silakan dijawab. Silakan, Ayu. Ya, siapa nih? Ayu dulu boleh. Aduh. Bentar. Ini kayak di bagiannya cut ya. Gue nih biasa aja, cowok. Gue harus sugarcoat-nya gimana nih? Ya, Dari gue dulu deh. jawab sesuka lo aja. Menurut lo aja, kalau lo bilang ya lo biasa aja, ya udah jawab aja lo biasa aja. Oh, kalau udah nemu jawabannya nanti gue ulang dari pertanyaan lagi biar di-cut-nya enak. Nanti gue dari pertanyaan lagi. Iya. Aduh, gue ngomong gimana ya? Oke, nanti gue sosok ide dah. Nanti coba ulang. Berarti dari siapa dulu nih yang mau jawab? Dari gue lagi. ya, Dari gue boleh. Terserah Nah, ya udah. Dari Kang Gun dulu deh. Ya udah, sabar gue ulang ya. Habis itu pertanyaan berikutnya nih ya. Bagaimana sih perasaan kalian waktu diumumkan menjadi salah satu juara? Nih, gue lempar. Siapa yang mau jawab duluan? Gue deh. Gue jawab duluan. Oke. Perasaan gue sih jujur campur aduk. Ada sedihnya juga, ada bahagianya juga. Bahagianya adalah ternyata usaha kita latihan berbulan-bulan sampai hampir setahun nggak sih? Hampir setengah tahun. Ya, setengah tahun lebih. Terus kita ternyata food court ya, baru pertama kali juara di sebuah kompetisi yang awalnya kompetisi ini pun kita nggak percaya kalau kita bakal ikut juga kan. Dengan kepercayaan diri kita, terus juga semangat kita ya akhirnya kita dapet juara, dan yang bikin bahagia itu usaha kita selama ini emang gak sia-sia sih. Terus yang bikin sedihnya adalah ya berpisah sama kalian. Biasanya kita latihan bareng berbulan-bulan ya kan, sampai berantem bareng udah kalau nggak sesuai sama schedule, ada yang inilah itulah segala macem. Sedihnya nggak bisa ketemu secara offline lagi sama kalian. Gitu sih. Lanjut. Bisa lah, masih bisa lah, tenang aja. Ya. Oke, dari gue kali ya. Iya, boleh. Kalau gue sendiri sih pas denger juara kan kita bener-bener lihat live ya, kita juara berapa-berapanya. Jujur pas pertama kali keluar juara 3 tuh kayak kaget, tapi kayak antara nyangka sama nggak nyangka juga. Tapi overall sih ya pasti bangga ya, pasti juga senang karena usaha yang udah kita jalanin selama ini tuh ternyata benar-benar membuahkan hasil gitu. Apalagi kita udah ngeluarin banyak banget nih tenaga, materi, semuanya pokoknya udah kita keluarin sampai kita bisa benar-benar bisa mencapai hasilnya gitu. Walaupun mungkin
bukan yang pertama, tapi menurut gue sendiri kita udah bisa yang ketiga pun itu udah sangat baik sih. Dari gue sih kayak gitu ya. Kalau yang lain gimana tuh? Mau lu dulu atau langsung gua nih Ayu nih? Lu dulu nggak apa-apa. Oke, kalau perasaan gue sendiri sih pas diumumin gitu jelas kaget sih ya. Apalagi tahu kalau itu tuh moot court pertama kalinya juara gitu kan di National Moot Court Competition. Mungkin ya gue sih ambil hikmahnya kayak ya ini, oh ya ini FYI ini kita berempat juga baru pertama kali lomba ya. Yap. Nah jadi kayak kalau misalnya kita misalnya dikasih positive thinking ya, kalau kita dikasih juara satu kita langsung besar kepala, kalau kita nggak dikasih juara kita bisa langsung ngedown gitu kan. Jadi ya menurut gue terima terima sih terima dan bersyukur kita dapat juara tiga gitu karena ini ya good start dan masih ada lomba lagi gitu ke depannya. Kan kita nggak berhenti di sini juga. Hopefully. Nah, Yuning gimana? Kalau aku sih jujur waktu ada pengumuman itu, aku lagi liburan juga sama teman-teman aku di luar kota. Terus waktu pengumuman live-nya, kebetulan banget sunset di pantai. Nah, itu gue lagi main-main air gitu kan. Terus tiba-tiba, loh ini kok Binus juara 3 gitu kan. Loh iya Kak gitu. Kaget kan. Kayak dari lari-lari dari air tiba-tiba langsung megang HP gitu. Jujur kaget sih, kayak nggak bakal nyangka banget kok kita bisa ya juara 3 gitu, padahal di awal-awal juga menang juga yaudah lah ya gitu, pokoknya tuh kayak udah mau pasrah lah gitu, tautannya juara 3 itu udah sangat terplot twist sih 2021. Ya sebenarnya kita juga nggak ada yang nyangka bakal sampai juara sih. Bahkan dari tahap 1 aja kita selalu bilang kayak ya udah kita lolos ke tahap 2 nih udah Banget nggak sih? berkat banget karena Udah pas kita review berkas kita di tahap 1 tuh masih banyak banget kurang dan pas ya gitu kita tiap kali diumumin kita lanjut ke tahap selanjutnya kita selalu kaget sih. Jadi sampai juara aja kita udah kayak ya segitunya lah. wow, ternyata. Terus ada pertanyaan berikutnya, apakah selama proses perlombaan yang panjang ini kalian ada mengalami kesulitan? Kalau ada kesulitan apa yang dia kalau ada kesulitan apa sih yang dialami dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Silahkan. Gue dulu deh. Gue lagi nih. Aduh, sorry ya guys. Kalau kesulitan yang gue alami, sebenarnya ya semua ini kan proses ya. Semua proses itu pasti sulit. Apalagi dengan pikiran orang yang berbeda-beda dan harus dijadikan satu gitu kan. Harus sepaham, terus harus mau kerja bareng, harus apa ya. Pokoknya yang paling susah menurut gue nyatuin jati diri teamwork kita. Itu sih. Terus itu aja sih dari gue. Oke, Yang kalau lain. dari siapa nih? Valerie? Oke, boleh gue. Kalau di ngomongin kesulitan, kita kan udah ngelewatin 4 babak ya, di mana 4-4-nya itu pasti ada kesulitannya tersendiri gitu. Kalau ditarik dari babak pertama, kesulitannya itu ada di kita harus bikin berkas, tapi kita offline, nggak bisa ketemu langsung. Dan kita tuh nggak tahu nih, bisa aja kita lagi ngerjain, tapi yang lain nggak tahu kemana. Jadi kita benar-benar nggak bisa menyatukan waktu bareng-bareng gitu. Apalagi pas online ini kayak misalkan gua sama yang lain bisa aja tuh ada berantemnya tuh lebih besar gitu loh karena kita nggak ketemu langsung kan, kita bener-bener kayak masih meraba-raba nih mereka tuh lagi kayak gimana sih ke kita gitu loh, jadi kayak mungkin banget miskomunikasi apalagi ya. Nah kalau untuk babak-babak selanjutnya mungkin karena kita udah benar-benar bareng di tempat yang sama mungkin kesulitannya emang lebih berkurang, tapi tetap ada kesulitannya karena kita benar-benar harus tampil, kita harus nyiapin tenaga juga kan yang itu menurut gue ya cukup sulit juga ya, apalagi pas baru pertama kali ketemu kita harus beradaptasi lagi nih di lingkungan yang baru, kita sampai tinggal di tempat yang sama itu kan lingkungan baru ya. Nah menurut gue sih itu sih ya kesulitannya itu. Kalau yang lain gimana nih? Ayuning nih, yang paling jauh dari rumah. Selama lomba gimana tuh? Sebenarnya untuk berangkat perlu effort sih. Kan waktu pengumuman babak pertama kan kayak awalnya kalau misalnya lolos babak kedua gimana? Awalnya kan masih dilarang-larang tuh nggak boleh pergi, zaman-zaman masih corona tinggi gitu. Pas di lolos babak kedua langsung disupport full, langsung berangkat gitu kan, nggak ada basa-basi. Nah, sebenarnya mengenai
jauh tidaknya dari rumah tuh tergantung orang ya. Ada yang mungkin homesick atau gimana. Kalau aku sih nggak homesick ya. Nah, sebenarnya ya paling kalau tantangan bagiku tuh kan aku bukan orang yang suka ngumpul gitu loh, kayak yang emang sendiri gitu kan. Terus tuh tiba-tiba disuruh satu rumah di waktu yang sangat lama tuh kayak ya apa ya, bener-bener adaptasi yang berubah dari diriku yang emang sendiri banget orangnya tiba-tiba harus yang selalu berkerumun gitu. Emang ada waktunya aku harus sendiri banget atau saya gitu. Sebenarnya tergantung itunya sih. Iya, gitu. Oke, kalau dari gue sendiri sih ya, kesulitan sih pasti banyak kayak nyusun nyusun surat gugatan dengan format seformil itu aja, itu udah sulit banget kan, yang mana itu baru tahap 1 gitu. Udah gitu di tahap 2 juga kita ketemu, itu kesulitan juga, ya kayak lu nyatuin 4 kepala di satu rumah, dan tiap hari ketemu buat ngebahas ngebahas apa surat gugatan, Kelihatan. ya gimana gitu kan, lu nyatuin 2 kepala aja tuh konfliknya udah banyak banget, gimana 4, dan tiap hari bahasannya itu yang bikin bosen. Terus ketiga itu pokoknya di ketiga itu ada wacana dari si penyelenggara lomba kalau bakal ada satu pembicara yang bakal dipisahin dari tim buat ngejawabin pertanyaan juri. Nah, itu juga Banget sih. kesulitan banget buat kita karena Konspirasi hidup dan mati. kita nggak expect gitu kan, siapa nih yang bakal jadi orang itu, dan kalau misalnya pun orang itu dipilih, ya dia kan harus bener-bener kayak nyiapin segala macamnya, dan ternyata pas kita lomba jurinya tuh bilang nggak gitu. Kita tetap bertarung sebagai satu tim dan ternyata nggak ada satu yang dipisahin gitu. Terus kalau di babak keempat lebih susah lagi karena harus milih ahli, Ya, dan itu sih ya pokoknya ada yang tiap-tiap berkorban. babak ada kesulitannya ya, dan tetap harus ada yang berkorban sih. Ya. Ahlinya siapa tuh, Kak? Ahlinya dong. Kenalin dong Ahlinya ahlinya. dong, kenalin. Ini bisa Siapa di-cut ya sih? Enggak akan di-cut. Ya, ahlinya akhirnya yang dipilih gua karena gue mikir juga kayak ahli nih bukan titik berat penilaian gitu kan, masih ada 3 orang di luar ahli gitu, jadi ya udah gue kayak willing buat jadi ahli deh akhirnya. Terus yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir nih, kita berempat. Setelah perlombaan ini, apakah ada niat untuk mengikuti lomba-lomba lain? Ini Dan yang pertama. pertanyaannya khusus buat kalian sih. Oh Oh ya, enggak dong, jadi yang lain juga ada dong. oh iya, for your information, 2 orang ini, Kak Anggun sama Kak Yuning ini kan udah di atas kita. Jadi mereka nih udah mulai fokus magang dan segala macam. Jadi mungkin untuk ikut lomba mereka enggak kali ya. Paling ikut lomba LO doang kali. Nah, Iya. tapi gue sama Valerie ini baru semester 3, dan kalau kalau diri gue sendiri sih niat untuk lomba ke depannya ada, tapi itu kan rencana kita doang. Nggak tahu gimana ke depannya, entah. Lu ada wacana lulus 3,5 tahun nggak sih, Val? Eh, semoga aja ya. Semoga Jadi kalau amin. misalnya ada wacana lulus 3,5 tahun itu kan bakal lebih susah lagi. Cuman ya kalau buat kedepannya sih niat buat lomba ya jelas ada gitu ya. Kalau lu sendiri gimana, Val? Kalau dari gue sih ada. Kalau dari gue juga pasti ada sih, karena yang kemarin itu kan pasti kayak benar-benar masih awalan, masa kita mau berhenti di situ aja. Jadi kalau untuk rencana, niat pasti ada, tapi bakal terrealisasi atau enggaknya ya gue nggak bisa menjamin itu, karena itu masih masa depan kan. Cuman kalau ditanya lo masih ada niat buat ikut lomba atau enggak, ya gue bisa jawab gue masih ada niatnya gitu. Mantap. Oke. Itu sih dari kita. Terakhir sih kita pengen ngucapin makasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman bisnis lo kita, dan khususnya pembimbing-pembimbing mulai dari dosen, dan pembimbing kita itu bukan cuma dosen doang gitu loh. Ada juga kakak-kakak mood court yang nggak bisa kita sebutin satu persatu. Mulai dari angkatan, wah banyak deh. Pokoknya dari atas-atas tuh bener-bener support banget. Dan menurut gue itu juga harus dipertahankan banget sih buat mood court ke depannya. Sekian dari kita. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa semua.